12 Putri yang Menari. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 anak perempuan, berarti 12 putri. Masing-masing dari mereka lebih cantik satu sama lain. Sekarang mereka semua tumbuh remaja, dan raja merencanakan untuk pernikahan mereka. Tapi kemudian, dia baru tahu bahwa ke-12 putrinya menari semalaman. Tidak satu pun di istana tahu kemana mereka pergi. Sang raja khawatir. Dia biasanya mengunci pintu kamar mereka untuk menghindari mereka pergi keluar. Tapi semua percobaannya sia-sia. Saat dia melihat lubang di sepatu putri-putrinya, dia khawatir dan membuat pengumuman. Siapapun yang bisa menemukan rahasia mengenai di mana putri menari, boleh memilih untuk menikahi salah satu putri dan menjadi raja setelah kematianku. Tapi jika dia gagal menemukan dalam 3 malam, maka dia harus kehilangan nyawanya. Berita itu tersebar bersama angin. Dan kemudian seorang pangeran datang untuk mencari tahu rahasia putri-putri. Aku adalah pangeran dari kerajaan tetangga dan aku kesini untuk mencari tahu tentang rahasia putri-putri. Dia disambut dengan hangat di istana raja. Sore hari, setelah makan malam, dia ditawarkan kamar untuk tidur. Ruangannya berdekatan dengan kamar putri-putri. Kasurnya ditempatkan di lokasi yang memudahkan untuk memantau putri-putri untuk melihat kemana mereka pergi untuk menari. Pintu sang pangeran dibiarkan terbuka. Sang pangeran ada di kamarnya. Beberapa putri datang ke kamarnya dan menawarkan segelas anggur. Sang pangeran meminum anggur tersebut dan mulai memperhatikan apa yang dilakukan putri-putri. Dia duduk beberapa saat, tapi kepalanya terasa berat dan dia pun tertidur. Dia bangun pagi hari dan ternyata putri-putri sudah menari. Begitu seterusnya selama beberapa malam. Di hari yang keempat, saat sang pangeran gagal memberikan jawaban, dia dibunuh oleh raja tanpa ampun. Kemudian, banyak orang datang dengan alasan yang sama, tapi mereka semua gagal menemukan rahasianya. Mereka semua dibunuh oleh raja. Raja tidak senang membunuh mereka. Dan dia juga sedih karena mereka tidak berhasil menemukan jawaban rahasia putri-putri. Ada seorang prajurit kerajaan yang keluar dari kesatuan karena cedera. Sekarang, karena dia tidak ada pekerjaan lain di hidupnya, dia memutuskan untuk datang ke kerajaan raja. Saat perjalanan, dia menolong seorang wanita tua. Dia berterima kasih dan bertanya, "Kau mau kemana?" "Aku tidak tahu. Aku berpikir untuk ke kota sang raja." "Oh, untuk putri-putrinya." "Tidak. Apa hubungannya dengan putri-putri?" "Tidakkah kau tahu tentang pengumuman raja?" "Oh, aku sudah dengar itu. Tapi kupikir jika aku pergi untuk hal itu, aku akan kehilangan nyawaku, sama seperti yang lainnya yang sudah mencoba." "Kau harus menolak anggur yang diberikan padamu sebelum kau tidur dan berpura-pura tertidur." Sambil berkata, wanita tua itu memberikan jubah. "Kau akan tidak terlihat saat kau mengenakan ini. Ini akan membantumu mengikuti ke-12 putri." Prajurit itu berterima kasih kepada wanita tua itu dan pergi ke istana raja. Sang raja pun menyambutnya. Prajurit itu diperlakukan sama seperti yang lainnya. Sore harinya, dia dipersilahkan ke kamarnya, berdekatan dengan kamar putri-putri. Setelah sekian saat, putri yang paling tua masuk ke ruangan prajurit itu. "Halo, putri." "Halo, aku membawakan anggur untukmu. Aku mohon terimalah sebagai minuman sambutan dari kami." Dia berhati-hati dengan anggur itu. Dia meminum semua anggur, tapi tidak menelannya. Dia menyimpan spons di bawah lidah. Saat putri meninggalkan ruangan, dia mengeluarkan spons itu dan berpura-pura tertidur. Semua putri senang melihat prajurit tertidur. Mereka berpakaian dan berangkat. Setelah semuanya siap,
Putri tertua menepuk kasurnya, yang seketika tenggelamlah ke bumi. Putri-putri saling kejar satu sama lain menuju untuk ke gerbang. Prajurit terus memantaunya. Dia mengenakan jubahnya dan mengikutinya. Dia mengikuti putri termuda. Di tengah jalan, putri termuda ketakutan. Aku rasa ada seseorang yang berjalan di dekatku. Terkadang memang begitu kalau berjalan di kegelapan. Ayolah. Prajurit itu menarik sedikit gaun putri. Dia semakin takut. Seseorang menarik gaunku. Aku takut. Kau tersangkut paku. Cabutlah dan ayo kita lanjutkan. Prajurit itu tersenyum dan jalan dengan putri-putri. Mereka pergi ke taman yang indah, di mana semua daun di pohon adalah perak. Prajurit itu mencabut satu untuk bukti. Saat dia lakukan, keluar suara meretak. Putri termuda ketakutan lagi. Kau dengar suara itu? Iya, itu adalah tembakan kesenangan karena kita sudah menyingkirkan satu pria lagi. Mereka berjalan lagi menuju taman dengan daun emas di setiap pohonnya. Prajurit itu memetik satu. Lagi-lagi menimbulkan suara meretak. Putri tertua mengingatkan untuk mengabaikannya. Berpindah lagi, mereka memasuki jalan yang dipenuhi permata. Prajurit mengambil satu lagi. Lagi-lagi, putri termuda mendengar suaranya dan ketakutan. Kemudian mereka sampai di sebuah danau dengan 12 perahu. Setiap pangeran duduk dengan satu putri. Si prajurit memilih untuk mengikuti putri termuda. Oh putri, aku merasa perahu terasa berat hari ini. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menayung. Aku tidak tahu, aku merasa hangat di sini. Ke-12 kapal itu sampai di seberang danau, di mana di sana ada istana indah yang megah. Ke-12 pasang itu memasuki istana dan juga prajurit transparan itu. Saat mereka memasuki aula, musik pun dimulai. Ke-12 putri itu menari dengan pangeran dengan semangat. Mereka menari sampai jam 3, sampai sepatu mereka bolong. Mereka memutuskan untuk kembali. Ke-12 pangeran mendayungkan mereka kembali menyeberangi danau. Kali ini prajurit duduk dengan putri tertua. Saat mereka kembali ke kamarnya, prajurit berlari mendahului mereka dan berbaring di kasur. Sang putri-putri pun kembali ke kamarnya dengan perlahan. Kita aman. Sekarang kita ganti baju dan segera tidur. Hal ini terjadi setiap malam. Prajurit mengikuti mereka, mengumpulkan bukti-bukti, dan kembali ke kasur sebelum mereka. Pada hari penentuan, raja memanggil prajurit itu. Tuanku, ke-12 putrimu pergi ke bawah kamarnya. Ada sebuah istana di bawah kerajaan. Dia pun menjelaskan keseluruhan ceritanya. Sang raja melihat putri-putri yang mendengarkan di balik gorden yang besar. Apa ini benar? Ini adalah bukti-buktinya, Tuan. Dia pun menunjukkan daun perak dan emas, dan permata yang telah dia petik. Para putri kini menerima kenyataan itu. Mereka mengakui mengenai apa yang mereka lakukan. Raja senang mengetahui hal ini. Dia memberikan selamat kepada prajurit. Kau mau menikah dengan anakku yang mana? Aku sudah tidak muda lagi, maka aku akan menikahi putri tertuamu. Sang raja memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan hal-hal penting untuk pernikahan, dan perayaannya diadakan di hari yang sama. Anak mantuku akan menjadi raja setelah aku meninggal. Mereka semua hidup bahagia selamanya.